Aduh ya, jalan lagi. Saya hari ini berkunjung ke Museum Ulama. Dua pintu masuk, kanan dan kiri. Nah, ini sebenarnya untuk dibedakan antara pria dan wanita. Ada tamu pria dan wanita, pintu masuknya pun dipisah, termasuk ruang tamunya. Mari kita masuk. Sekarang kita masuk ke museum, bentuk bangunan rumah tua Kota Iskilip. Assalamualaikum. Nah, itu rumah tua yang dijadikan museum. Banyak. Ya, ini model rumah tua Turki. Dijadikan museum para ulama yang pernah tinggal di Kota Iskilip. Nah, ini model ruang tamu. Ada perapian. Kemudian, nah ini rumah. Nah, ada tiap kamar tuh ada manekinnya, manekin dari tokoh-tokoh ulama dari Iskilip. Nah, ini penampakan lantainya nih. Di sini di sana Mehmet Atib, di sini Syekh Aksemsuddin, di sini penyair. Nah, ini salah satu museum utama di Kota Iskilip. Ini tangganya masih tangga kayu ya. Nah, yang paling menarik di lantai 3. Di sini berkaitan sama sejarah Muhammad Al-Fatih, Syekh Aksemsuddin. Syekh Aksemsuddin. Beliau adalah guru dari Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Nah, ini manekinnya. Penampakan beliau kira-kira ketika muda seperti ini. Nah, yang beredar di buku-buku sejarah itu wajah tua. Wajah beliau ketika sudah berusia tua, dan ini penampakan wajah Syekh Aksemsuddin, guru dari Muhammad Al-Fatih. Ini masih, nah, beliau ini termasuk ahli pengobatan juga. Di sini ada manekin. Ya, kuburannya, makam beliau tidak ada di Iskilip ya, di Kota Bolu. Tapi di sini kampung halamannya. Ketika hijrah ke Turki, beliau tinggal di daerah Iskilip. Kemudian ngajar di Amasya, ngajar Muhammad Al-Fatih juga. Nah, ini gurunya Muhammad Al-Fatih. Buat yang belum tahu ya, bisa berkunjung ke Museum Uç Alimber, Iskilip, Turki, Çorum. Nah, ini Iskilip Hatip Hoca, ulama yang syahid di tiang gantung. Nah, ini yang kemarin sempat heboh di video sebelumnya. Nah, ini dia penampakan beliau. Nah, ini ulama yang menentang penggantian
surban menjadi topi ala Eropa di awal Turki berdiri menjadi negara republik. Jadi beliau menulis sebuah buku yang menjadi kontroversi di Turki. Kemudian beliau juga dikenakan hukuman gantung oleh pemerintah yang waktu itu di awal Turki berdiri ya, tahulah siapa. Nah ini dia penampakan manekin beliau, karena beliau putra daerah Iskilip, jadi dibuatkan museum. Ulama-ulama yang berjasa di tanah Anatolia dibuatkan museum di kampung halamannya. Nah ini manekin beliau yang arsip. Nah ini suami lagi baca-baca karena dia emang hobi baca ya. Ini berbagai koleksi buku yang berkaitan dengan para ulama, buku-buku agama, sejarah Turki juga. Nah ini namanya Iskilipli Syekhul Islam Sunullah Efendi, Osmanli Syekhul Islam Abu Sud Efendi. Nah ini nah ini sorbannya khas Osmanli, itu kain kafan yang dililitkan. Ada kan ya sejarahnya ya. Nah ini dia wajah-wajah ulama masa Osmanli yang kampung halamannya di Iskilip, Çorum. Mereka ini wafat di Istanbul 1574, lahir di Iskilip 1490. Jadi berkontribusi dalam Kesultanan Osmanli. Di Kesultanan Osmanli. Nah, lihat kamar mandinya kayak gini. Sazın adı ne acaba? Itu dibuka ya. Oh ini çekinmeyelim. kamar mandi. Bu nasıl banyo yaptın burada? Burada eskiden her odada bir aile yaşarmış. O ailelere özel banyolar. Banyolar. Ini kamar mandi. Jadi kalau penasaran rumah tua kamar mandinya seperti apa, ini dia. Ne güzel bir Penampakan yaşam. Edep, ahlak. orang Her şey var. Turki mandi di dalam kamar mandinya kecil, air. Nah itu di dalam. Itu kayak Turki di zaman pengurus museum. Nah ini banyak sih. Ini buat masak gandum. Ini dapurnya. Nih, zaman dulu masaknya. Ini tempat masak nih. Buat bikin roti, biasa perempuan ibu-ibu Turki ngegiling roti. Ini dapur buat masak. Penampakan seperti ini. Terus ini ruang makan. Bizim köyde böyle bir ev vardı. Misafirler kaldı. Orada gelip